Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Starlin Krisyensyah Tungadi dengan NIM 2402115000023. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Arsitektur kelas A01 Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan video ini, saya ingin membahas mengenai salah satu isu perkotaan yang menarik perhatian saya, yaitu terkait masalah parkir di sekitar Center Point of Indonesia atau CPI Makassar. Masalah parkir ini, menurut pengamatan saya, sangat berpengaruh pada mobilitas, aksesibilitas, serta citra kawasan perkotaan. Sebagai mahasiswi arsitektur, saya merasa penting untuk menyoroti masalah ini karena pengelolaan parkir yang baik dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan efisien bagi semua penggunanya. Saya berharap melalui video ini dapat memberikan wawasan baru dalam upaya menemukan solusi untuk tantangan perkotaan yang akan kita hadapi bersama. Maka dari itu, mari kita mulai presentasinya. Sebagai pendahuluan, sebaiknya kita semua terlebih dahulu mengetahui bahwa perencanaan kota modern tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung atau infrastruktur fisik, tetapi juga pada elemen-elemen penunjang yang mampu mendukung mobilitas dan kenyamanan masyarakat perkotaan. Salah satu elemen penting yang seringkali luput dari perhatian adalah pengelolaan ruang parkir. Parkir tidak hanya sebatas tempat di mana kendaraan berhenti, tetapi merupakan bagian dari suatu sistem mobilitas yang lebih luas lagi, yang memiliki dampak besar terhadap kelancaran lalu lintas, aksesibilitas kawasan, dan citra suatu kota. Ketersediaan ruang parkir yang memadai sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai dari kenyamanan pengunjung yang datang ke kawasan hingga efisiensi suatu kegiatan di area tersebut. Nah, ketidakadaan ruang parkir yang cukup atau pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang buruk pula, termasuk kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi, akibat kendaraan yang berputar-putar mencari tempat parkir, serta penurunan estetika dan fungsi kawasan secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk memahami dan merancang sistem parkir yang efisien untuk memastikan ketersediaan yang memadai bagi kendaraan yang datang. Hal ini sangat krusial, terutama di pusat-pusat atau landmark aktivitas perkotaan, seperti CPI Center Point of Indonesia di Makassar yang menjadi fokus pada video kali ini. Kemudian, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu deskripsi. Center Point of Indonesia atau CPI di Makassar, saya pilih sebagai objek penelitian di video kali ini karena pentingnya sebagai pusat aktivitas dan keramaian yang sering menjadi tujuan utama bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. CPI memiliki berbagai fungsi, mulai dari pusat bisnis, rekreasi, hingga kegiatan berskala besar seperti event dan festival. Kompleksitas fungsional inilah yang membuat pengelolaan kawasan ini menjadi sangat menantang, terutama dalam aspek parkir. Ruang parkir yang memadai dan dikelola dengan baik merupakan kebutuhan vital bagi kelancaran operasional CPI. Dengan banyaknya kendaraan yang datang setiap harinya, khususnya saat akhir pekan atau adanya acara besar, pengelolaan parkir yang buruk akan berdampak pada kenyamanan pengunjung di area lalu lintas di sekitar kawasan CPI ini. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ditemukan sejumlah permasalahan terkait parkir yang perlu segera diatasi untuk mendukung kelancaran aktivitas di CPI dan area sekitarnya. Pada bagian ketiga ini, kita akan mengidentifikasi masalah. Apa sih yang menjadi masalah di kawasan citra perkotaan di area CPI ini? Nah, yang pertama, keterbatasan kapasitas parkir. Salah satu masalah utama yang dihadapi CPI adalah keterbatasan lahan parkir yang ada. Ruang parkir yang tersedia seringkali tidak mampu menampung seluruh kendaraan yang datang, terutama pada hari-hari sibuk, seperti akhir pekan dan pada saat ada acara besar di kawasan tersebut. Ketika lahan parkir penuh, banyak pengunjung yang mengalami kesulitan dalam menemukan tempat parkir, sehingga mereka terpaksa memarkir kendaraannya di tempat yang tidak semestinya. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar CPI menjadi terganggu dan menciptakan kemacetan yang sebenarnya bisa dihindari dengan manajemen parkir yang lebih baik. Kemudian berikutnya yang kedua,
tata kelola parkir yang tidak optimal. Manajemen parkir di CPI masih jauh dari kata ideal. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya petunjuk yang jelas mengenai tata letak atau jalur parkir, serta tidak adanya pembagian zona khusus untuk berbagai jenis kendaraan, seperti mobil, motor, atau kendaraan niaga. Akibatnya, pengunjung juga seringkali berputar-putar dalam suatu area parkir untuk mencari tempat yang kosong. Situasi ini bukan hanya mengakibatkan pemborosan waktu, tetapi juga menambah beban polusi udara karena kendaraan yang terus menyala. Pengaturan yang buruk ini juga mempengaruhi tingkat kemacetan di dalam dan di sekitar area CPI. Dari dua identifikasi masalah yang telah dibahas tadi, kita juga bisa mengidentifikasi apa masalah baru yang akan muncul. Nah, contoh ketiga, parkir liar dan penyalahgunaan ruang publik. Banyak pengendara yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti trotoar, jalur hijau, dan bahkan badan jalan. Perilaku parkir sembarangan inilah yang mengakibatkan penyempitan ruang bagi pejalan kaki, yang seharusnya bisa menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman. Selain itu, parkir liar juga mengganggu arus lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk, karena ruang jalan menjadi sangat terbatas. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan parkir oleh pihak berwenang memperparah situasi ini, di mana pengendara merasa tidak ada konsekuensi jika mereka memarkir kendaraan di area terlarang. Kemudian yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Nah, masalah parkir ini tidak hanya berdampak pada fisik kawasan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pengunjung yang mengalami kesulitan dalam mencari parkir cenderung merasa frustrasi. Akibatnya, mereka mungkin mempersingkat durasi kunjungan mereka atau bahkan memilih untuk tidak kembali lagi ke CPI. Hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan bisnis yang berada di kawasan tersebut, serta menurunkan reputasi CPI sebagai salah satu destinasi utama di Makassar. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat merusak citra CPI sebagai pusat bisnis dan rekreasi modern yang nyaman. Pada bagian keempat ini, kita akan menganalisis masalah. Sebelumnya, pada bagian ketiga kita telah mengidentifikasi. Kemudian, pada bagian ini, kita harus mengetahui atau menganalisis apakah dampak yang ditimbulkan dari masalah tadi. Jadi, permasalahan parkir yang ada di CPI tidak hanya berdampak pada kawasan itu sendiri, tetapi juga mencemari citra kota Makassar secara keseluruhan. Sebagai pusat aktivitas dan landmark kota, CPI seharusnya menjadi contoh perencanaan yang matang dan infrastruktur yang memadai. Namun, dengan manajemen parkir yang kurang baik, pengunjung akan mendapatkan pengalaman yang buruk, dan ini memberikan kesan negatif terhadap keseluruhan kota Makassar. Masalah ini juga menimbulkan persepsi bahwa infrastruktur kota Makassar belum siap untuk menampung urbanisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, yang dapat berdampak pada daya saing kota di tingkat nasional maupun internasional. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis masalah, maka dari situ kita bisa membuat sebuah rekomendasi yang akan dibahas pada bagian kelima ini. Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi terkait parkir di CPI, beberapa solusi ini dapat saya usulkan. Yang pertama, pembangunan lahan parkir bertingkat. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir di CPI adalah dengan membangun gedung parkir bertingkat. Gedung ini dapat menampung lebih banyak kendaraan tanpa perlu mengorbankan ruang publik di permukaan tanah. Dengan demikian, kapasitas parkir dapat ditingkatkan secara signifikan dan pengunjung tidak perlu lagi kesulitan mencari tempat parkir. Solusi yang kedua adalah implementasi teknologi smart parking. Penggunaan teknologi modern seperti sistem smart parking dapat membantu manajemen parkir di CPI menjadi lebih efisien. Melalui aplikasi yang terhubung dengan sistem sensor, pengunjung dapat mengetahui ketersediaan tempat parkir sebelum mereka tiba di lokasi, sehingga waktu yang dihabiskan untuk mencari parkir dapat lebih dihemat lagi. Selain itu, sistem sensor parkir juga dapat membantu untuk mengurangi parkir liar, karena sistem ini bisa memberikan peringatan dini atau bahkan memberlakukan sanksi pada pelanggar. Yang ketiga, penegakan regulasi yang lebih ketat. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap parkir liar
atau penyalahgunaan ruang publik. Penerapan denda atau sanksi administratif bagi kendaraan yang parkir di tempat yang tidak seharusnya akan mendorong pengendara untuk lebih patuh pada aturan yang berlaku. Dengan adanya peningkatan aturan yang konsisten, masalah parkir liar di CPI dapat diminimalisir. Solusi yang keempat adalah pengaturan zona parkir khusus. Pengelolaan parkir di CPI akan lebih efektif jika dilakukan pembagian zona parkir khusus untuk berbagai jenis kendaraan. Sebagai contoh, sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum dapat memiliki area parkir yang terpisah, sehingga tumpang tindih yang sering terjadi dapat dihindari. Dengan adanya pembagian zona ini, arus keluar masuk kendaraan dapat lebih terkontrol dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Demikianlah penjelasan saya tentang pentingnya parkir, deskripsi area CPI, identifikasi masalah, analisis masalah, hingga rekomendasi yang dapat saya berikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah citra perkotaan di area Center Point of Indonesia atau CPI di Makassar. Sebagai penutup, saya ingin memberikan kesimpulan singkat, yaitu pengelolaan parkir yang lebih baik di CPI Makassar bukan hanya akan meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga memperbaiki citra kawasan sebagai pusat aktivitas modern. Dengan menerapkan solusi-solusi yang telah diusulkan, CPI diharapkan menjadi model percontohan dalam menyelesaikan tantangan perkotaan di kota Makassar ini, khususnya dalam masalah parkir. Semoga kedepannya diharapkan CPI dapat berfungsi lebih optimal dan terus berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang kompetitif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stapin Kusinca Tumadi dengan NIM 240-211-500-023 dari kelas arsitektur A01 Universitas Negeri Makassar. Di kesempatan kali ini, saya sudah berada di lokasi untuk melakukan sebuah wawancara dengan topik masalah atau isu terkait parkiran di Center Point of Indonesia atau CPI Makassar. Di samping saya ini sudah ada narasumber untuk wawancara kali ini. Selamat pagi Kak, dengan kakak siapa? Saya Azri. Dan yang pertama, seberapa sering kakak mengunjungi CPI Makassar dalam satu minggu? Karena dengan tugas hubungan yang saya dari sini, dalam satu minggu saya bisa berkunjung ke CPI selama kali ini. Jadi seberapa puas kakak dengan fasilitas parkir ini? Cukup puas pribadi. Kemudian menurut kakak seberapa besar dampak parkir di jalan terhadap kemacetan di sekitar CPI? Dilihat dari suasananya juga tergantung jadwal dan juga hari, tergantung pengguna jalan. Tiap Sabtu dan Minggu sebelum kita dikarenakan kepadatan penduduk di area CPI. Baik, kalau untuk mengenai parkir, apakah pelanggan atau customer di sini pernah mengeluhkan mengenai kesulitan parkir saat berkunjung ke mobil? Tentunya jarang ya. Sama saya jarang ada yang memberikan karena juga telah memberikan kondisi di mana masing-masing kita dapat. Nah, sekian pertanyaan dari saya Kak, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan ke wawancara yang kedua. Di samping saya ini sudah ada kakak yang akan menjadi narasumbernya. Selamat pagi Kak. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kakak Amma. Baiklah Kak, mari kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering kakak mengunjungi CPI Makassar dalam satu minggu? Kalau untuk mengunjungi CPI hampir setiap hari karena kebetulan saya kerja di kawasan CPI di Ayumi Shop. Ya baiklah. Kemudian menurut kakak, seberapa sulit sih Kak untuk mencari tempat parkir di sekitar kawasan CPI ini? Kalau untuk sekarang memang untuk kawasan parkir agak sulit, apalagi semenjak ada palang di depan. Apalagi waktu-waktu weekend itu banyak sekali pengunjung, jadi hampir semua kawasan parkir ini full. Oh begitu ya Kak. Jadi seberapa puas kakak dengan fasilitas parkir yang sudah disediakan oleh CPI ini? Karena tadi seperti yang saya sebut untuk mencari parkir agak susah, jadi untuk kepuasan kita di kawasan CPI untuk fasilitas parkir pastinya ya masih kurang. Kemudian seberapa besar menurut kakak dampak parkir di jalan terhadap kemacetan di sekitar kawasan CPI ini Kak? Sangat berpengaruh besar sih Kak, karena pastinya juga parkiran yang full, terus kendaraan keluar masuk, kendaraan mau keluar pasti sangat macet di sini. Nah sekian pertanyaan dari saya, terima kasih banyak ya Kak.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.